Prasyami Untari dari Humas 2019. Saat ini saya ingin menjelaskan dan memberikan pendapat menurut saya tentang berbagai macam peristiwa dan hal yang terjadi di Indonesia sejak adanya wabah virus corona. Pertama, ada kebijakan tentang hukuman mati untuk oknum yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah wabah virus corona. Sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa Presiden Joko Widodo menambah alokasi APBN senilai 405 triliun yang ditujukan ke sejumlah sektor ekonomi merespon wabah virus corona. Melalui peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau yang disebut Perpu, kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan Jokowi sekaligus menegaskan pemerintah mengambil langkah kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB untuk melawan corona. Pemerintah sebelumnya juga telah menyatakan virus corona sebagai bencana non-alam dan bencana skala nasional, maka anggaran penanganan tersebut menjadikan persyaratan hukum mati bagi oknum yang korupsi pada pidana tersebut. Dan keputusan ini ada berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi atau tipikor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sama halnya seperti saat ini dalam kondisi adanya virus corona, maka tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat adanya wabah corona dapat dipidana dengan hukuman mati. Di kasus ini juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firly Bahuri membenarkan ancaman adanya hukuman mati untuk oknum yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah wabah corona saat ini. Pendapat saya mengenai kebijakan tersebut adalah saya menyetujui adanya kebijakan hukuman mati untuk para oknum yang menyalahgunakan kewenangannya di saat adanya virus corona maupun tidak ada wabah tersebut. Karena menurut saya melakukan tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk, karena sebagaimana yang kita tahu oknum yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan oknum-oknum yang memiliki kewenangan yang tinggi dan berkehidupan yang cukup, tetapi oknum tersebut tetap mengambil hak orang lain yang lebih membutuhkan. Maka dari itu, jika ada kaum yang tetap menyalahgunakan kewenangannya dan tetap mengambil hak orang lain yang lebih dan sedang sangat membutuhkan di tengah wabah virus COVID-19 ini, maka memang perlu diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuat, yaitu dapat dikenakan hukuman mati atau berbagai macam denda yang setimpal dengan perbuatannya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini wabah virus corona sangat membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah maupun masyarakat. Bantuan tersebut dapat berupa alat medis, bantuan tersebut dapat berupa makanan, tenaga, maupun hanya sekedar dukungan dari masyarakat maupun pemerintah. Sehingga jika ada oknum yang korupsi di tengah wabah virus ini, maka artinya oknum tersebut tidak memiliki rasa empati dan simpati dan kemanusiaan dan harus mendapatkan hukuman yang seimbang dengan perbuatannya. Yang kedua, ada tentang perbenturan kepentingan. Di sini saya mengambil kasus yaitu tentang kebijakan untuk lockdown. Terkait lockdown, Economy Institute for Development of Economic and Finance Bima Yudhistira menyebut bahwa apabila Jakarta saja yang di lockdown, Indonesia bisa krisis ekonomi. Pasalnya sejauh ini 70% pergerakan uang dalam perekonomian nasional berada di Jakarta. Akan sangat beresiko bila aktivitas perekonomian lumpuh karena melakukan lockdown di Jakarta. Menurut saya adalah jika lockdown tidak dipersiapkan dengan baik, maka dampaknya akan sangat terasa pada masyarakat menengah ke bawah. Dampak tersebut lebih terasa dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah pada pergerakan ekonomi mereka. Masyarakat menengah ke bawah memiliki rata-rata pekerjaan yang berada di sektor informal, yaitu yang mengharuskan mereka untuk bekerja keluar rumah. Sehingga jika diterapkannya lockdown, masyarakat yang memiliki pekerjaan di sektor informal tidak dapat bekerja, sehingga tidak dapat mendapatkan pemasukan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu lockdown
sangat berdampak besar untuk masyarakat menengah ke bawah yang memiliki sektor pekerjaan di sektor informal. Contohnya adalah para pedagang, ojek online, para supir alat transportasi, dan lain sebagainya. Menurut saya, lockdown juga dapat berdampak pada sulitnya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok karena adanya panic buying yang dapat ditimbulkan dari kebijakan lockdown tersebut. Panic buying sendiri dapat menyebabkan inflasi karena terus naiknya harga barang-barang pokok di pasaran karena susahnya atau sulitnya mendapatkan karena adanya panic buying dari masyarakat. Saat ini Indonesia mengambil langkah lain untuk melakukan lockdown, yaitu memberikan kebijakan masyarakat untuk melakukan social distancing dengan memberlakukan WFH dan PJJ untuk para pelajar. Pemerintah juga memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Menurut saya, PSBB juga dapat dikatakan sebagai lockdown karena lockdown memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah total lockdown dan partial lockdown. Bedanya, total lockdown memberlakukan karantina wilayah, yaitu pelanggaran keluar masuk orang dari zona wabah ke zona lain. Di samping itu, total lockdown juga melarang warga keluar rumah, setara dengan karantina full, atau benar-benar warga tuh tidak boleh keluar rumah sama sekali. Di sisi lain, partial lockdown itu hanya membatasi aktivitas masyarakat dan mengurangi adanya kerumunan dan lain-lain, sehingga hanya mengerahkan aparat hukum. Jadi tidak ada karantina wilayah. Jadi saat ini Indonesia menurut saya melakukan partial lockdown. Yang ketiga ada tentang lingkungan. Di sini saya mengambil kasus tentang perbaikan udara di Jakarta semenjak adanya kebijakan social distancing yang membatasi adanya aktivitas masyarakat di luar. Menurut data yang saya dapatkan, berdasarkan aplikasi pemantau udara IQ Air Visual menunjukkan peringkat Jakarta dalam polusi udara dengan nilai 42 dalam rentan 0 sampai 100 pada pukul 11.13 WIB. Tercatat juga kualitas udara dengan poin 42 menunjukkan kategori good. Dijelaskan kualitas udara ini hanya memiliki risiko gas beracun yang kecil. Pada tanggal 2 bulan April, peringkat Jakarta berada di angka 58. Kualitas udara Jakarta disebut lebih baik dari kota Osaka, Jepang, hingga Melbourne, Australia. Diketahui, pada tahun lalu, Jakarta pernah menjadi kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia. Jakarta pernah menyentuh poin 194 pada sekitar bulan Juli 2019. Poin ini dikategorikan sebagai kualitas udara yang tidak sehat dan sangat berdampak buruk bagi paru-paru masyarakat. Dengan adanya kebijakan social distancing, WFH, dan PJJ, serta sekarang saat adanya kebijakan PSBB, itu sangat membantu pemulihan udara yang ada di Jakarta, karena dengan adanya kebijakan tersebut berkurangnya alat transportasi yang ada di jalanan, sehingga kurangnya polusi yang dikeluarkan di setiap harinya. Sehingga secara tidak langsung dengan adanya wabah virus corona sendiri sama saja membantu pemulihan udara di Jakarta, sehingga udara di Jakarta menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Yang keempat ada tentang HAM atau hak asasi manusia. Di sini saya mengambil kasus yaitu penolakan masyarakat untuk penguburan jenazah pasien yang terkena virus corona. Menurut saya ini kurang adanya HAM karena sama saja masyarakat tidak menerima jenazah pasien karena menganggap jenazah tersebut dapat menyebarkan virus kepada lingkungan sekitar. Padahal sebenarnya tidak, karena virus corona tidak menyebar melalui udara. Dan jika jenazah telah dikuburkan di tanah, virus tersebut ikut mati. Menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu takut jika ada pasien corona COVID-19 yang dimakamkan di lingkungannya, karena
virus tersebut tidak dapat menyebar melalui udara dan tidak dapat terurai bersama dengan tanah yang digunakan untuk mengubur jenazah, karena menurut Syahrizal Syarif, jika jenazah telah dikubur maka virus tersebut tidak dapat berpindah kepada masyarakat yang lain karena virus tersebut ikut mati di dalam tubuh jenazah. Selain itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemikiran tentang penyebaran virus yang dapat terjadi jika jenazah pasien dikuburkan di pemukiman daerahnya, karena pemakaman pasien virus corona telah memiliki prosedural sendiri, yaitu tata cara menguburkan jenazah pasien virus corona COVID-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dengan penguburan biasanya. Dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah virus corona COVID-19, terdapat poin bahwa pengurusan jenazah terpapar virus corona harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan pihak berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat. Terdapat 6 tindakan pengurusan jenazah seorang muslim, yaitu memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Penekanan dilakukan untuk proses memandikan dan mengafani, karena ketika pasien COVID-19 meninggal, virus masih ada di tubuhnya dan dapat menular kepada orang yang berkontak langsung dengan jenazah tersebut. Dalam hal ini melakukan proses pengurusan sendiri, yaitu Bimas Islam Kemenak RI merilis protokol pengurusan jenazah pasien COVID-19. Terkait pengurusan jenazah yang layak diperhatikan adalah yang pertama ada pengurusan jenazah hanya boleh dilakukan oleh pihak dinas kesehatan secara resmi yang sudah ditunjuk, seperti rumah sakit tempat meninggalnya pasien. Yang kedua, jenazah korban COVID-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan yang terbuat dari plastik yang mampu menahan air. Juga dapat pula ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar. Yang ketiga, apabila jenazah sudah dikafani atau dalam kondisi terbungkus, maka petugas dilarang untuk membuka kembali. Langkah ini beresiko karena potensi penularan virus COVID-19 dari tubuh jenazah. Yang keempat, kafan jenazah dapat dibuka kembali dalam keadaan mendesak seperti adanya keinginan otopsi dan lain-lain. Yang kelima, jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam. Berikutnya ada terkait penguburan jenazah pasien COVID-19. Menurut Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, proses penguburan jenazah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam syariah dan protokol medis. Yang kedua, jenazah yang sudah melalui proses sebelumnya sesuai dengan aturan medis kemudian langsung dimasukkan bersama dengan peti ke dalam liang kubur dengan tidak membuka peti tersebut atau plastik atau kafan yang berada pada jenazah tersebut. Yang ketiga, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang diperbolehkan karena sudah termasuk dalam keadaan atau kondisi darurat. Selanjutnya, protokol Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama terdapat keterangan terperinci tentang lokasi penguburan jenazah pasien COVID-19 dan ketentuan untuk pihak keluarga. Yang pertama, jika jenazah dikubur, lokasi penguburan mesti berjarak setidaknya 50 meter dari sumber mata air yang digunakan untuk minum dan setidaknya berjarak 500 meter dari pemukiman terdekat. Yang kedua, jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Yang ketiga, setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah. Maka dari itu, menurut saya tidak sepantasnya masyarakat sekitar menghakimi jenazah atau menghakimi pasien yang terkena COVID-19 dengan menolak dikuburkannya jenazah tersebut di daerah pemakaman yang telah ditentukan oleh pihak medis, karena virus tersebut tidak dapat tersebar jika pasien tersebut sudah ditangani oleh pihak medis dengan baik dengan proses penguburan jenazah tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.